Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin ya Rabb. Angkat suara semua. Muhammadun sayyidun qaulaini wa saqalaini wal fariqaini min arabi wa min ajami ya Rabb. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran layali tawassalna bil habib taqdi hajatuna ghalib ya Rabb. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin ya Rabb. Karamin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillah walhamdulillah salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri amin wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Al hadits sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, guru-guru kita semua yang tidak dapat saya rangkai namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada guru-guru kita yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berkahi umurnya, berkahi rizkinya, berkahi ilmunya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW yang dirahmati oleh Allah, yang mudah-mudahan kita doakan aparatur pemerintah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, ABG-wan, ABG-wati, jomblowan, jomblowati, anak perawan, guru hati-hati, yang mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terkhusus segenap jajaran panitia yang sangat luar biasa untuk mensukseskan acara pada malam hari ini, luar biasa Bu. Ini adalah perjuangan panitia anak-anak muda kita yang kita harus apresiasi, jempolnya sampai 4.
Pengajiannya luas di lapangan, tendanya luar biasa, udah kayak tenda orang hajatan. Belum lagi lampunya warna-warni, belum lagi sound systemnya luar biasa, belum lagi dari depan, dari belakang sampai ke depan luar biasa. Taman-taman di pinggiran punya tetangga dipinjemin semua. Kita doain mudah-mudahan anak-anak muda kita dikuatkan iman Islamnya, dikuatin iman Islamnya, dikuatin iman Islamnya ya Rabbal. Untayan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan di malam hari yang cerah ini, kita dapat berjumpa, bertatap muka, menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, sahabat, pengikut yang cinta kepada beliau hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Dengan tema peringatan Maulid Nabi Muhammad dan juga santunan yatim dan duafa, meneladani sifat Nabi sebagai keutamaan adab dan akhlakul karimah. Jalan Salak 5 RT 3 RW 4 Pondok Benda Pemulang Tangerang Selatan. Bu, ini bisa kecilin dikit nggak mau? Kalau ceramah pakai eho bahaya ntar. Bu, ini malam kita ngaji ada 2 bab. Yang pertama peringatan Maulid Nabi, yang kedua peringatan menyantuni yatim piatu dan duafa. Sungguh luar biasa kalau kita berbicara 2 bab ini adalah aplikasi dalam kehidupan kita. Apalagi kita merayakan seorang manusia pilihan yang hadir ke alam dunia membawa risalah minaz zulumati ilan nur. Orang yang tadinya berada di jalan yang gelap menuju ke jalan yang terang, yang tadinya tersesat menjadi jalan yang benar, yang lurus. Karena inilah aplikasi kehidupan kita agar apa? Mendapatkan kebahagiaan di alam dunia. Kita semua beruntung nih, Bapak Ibu masih hidup. Seorang ayah masih bisa melihat anaknya, seorang ibu masih bisa memeluk anaknya, seorang ayah masih bisa mencium anaknya, bisa mengantarkan anak-anaknya sekolah, bisa bawa anak-anaknya ke tempat-tempat rekreasi. Tapi ada sebagian di antara anak-anak kita yang hari ini mereka bersedih, nanti namanya akan dipanggil ke depan lalu disantuni oleh kita. Ayahnya sudah berpindah antara alam dunia dan alam kubur. Akhirnya mereka hanya bisa bermimpi, kapan ayahku hadir lagi ke alam dunia. Betul, betul. Bu, kira-kira ibu kalau lakinya meninggal sedih apa kagak? Itu yang jawab kenceng janda apa bukan? Yang jawabnya gurunya yang janda. Bu, suami udah lama meninggal, kira-kira sedih apa kagak? Pengen gak punya suami lagi? Pengen gak punya suami lagi? Pengen usah tapi belum laku-laku, suami orang ibu ambil. Naudzubillah, amin. Ketika hidupmu di alam dunia, apa yang kau cari? Ternyata yang harus kita cari yang pertama adalah ridha Allah. Karena kita hidup di alam dunia, yang memberikan kita nikmat adalah Allah, yang memberikan kita kebahagiaan adalah Allah, yang memberikan kita ujian adalah Allah. Hari ini kita bisa tertawa, hari ini kita bisa berkumpul. Sekarang saudara kita di Semeru, tadi kita lihat anak-anak kecil sedang berlari menyelamatkan dirinya dari apa? Kobaran sesuatu dari gunung yang akan menghempas mereka. Hari ini mereka sedang kedinginan di sana. Belum lagi saudara kita di Merak, belum lagi saudara kita daerah lain yang hari ini tertimpa musibah. Maka belajar kita syukur ini malam. Kenapa kita harus belajar bersyukur? Karena bisa jadi besok puting beliung mampir ke Pondok Benda. Mau apa kagak? Kagak apa mau? Bisa jadi besok Gunung Kapur Batu pilek. Kenapa lu bocah?
Bisa jadi besok kali tuh yang ada di bawah setu naik ke atas. Kata siapa nggak bisa? Makanya kita belajar syukur pada malam hari ini bahwa kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Apa nikmat terbesar? Hidup. Kalau nikmat rezeki mah, Bu, kalau rezeki mah tergantung takarannya. Ada yang dikasih rezekinya banyak jadi orang kaya, jangan belagu, Pak. Mentang-mentang jadi orang kaya belagu bener, jalan kagak mau nengok-nengok pisan. Rumahnya gede, temboknya tinggi, gemboknya segede teh kebo. Giliran sama tetangga kagak mau negor, ada model begitu ada? Mana dia orangnya? Pak, sekarang rumah lu masih bagus, masih gede, tapi ntar coba kalau lu mati, siapa yang bakalan nengokin lu? Tetangga-tetangga tuh yang susah yang nengokin. Betul? Betul? Makanya jadi orang kaya jangan belagu, orang kaya pasti bakalan miskin. Jangan sedih, Bu, jadi orang miskin. Sebab orang miskin belum tentu kaya, belum tentu kaya, belum tentu kaya. Yang ada miskin mulu. Jadi orang tampan jangan belagu, jadi orang cakep jangan sombong. Perawan-perawan yang cakep jangan belagu. Tuh lihat nenek-nenek, dulu dia mantan-mantan cakep. Mantan kekeprok. Jangan sedih, Neng, jadi orang jelek. Apalagi kalau Neng pacaran, pacarnya jelek, adem hati. Malam minggu kita ngapel, dia kadang ngapelin kita, biarin, emang gak ada yang ngapelin dia. Jadi orang jelek bahagia, Pak. Kenapa? Kekal abadi selamanya. Belum pernah orang jelek berubah, belum pernah. Yang ada mungkin tua, mungkin jelek. Coba kalau orang cakep mungkin tua, mungkin jelek. Coba orang jelek dari kecil jelek, muda jelek, perawan jelek, punya suami, punya anak, nenek-nenek mati, apa tuh orang? Subhan. Jangan sombong dengan nikmat sehatmu, karena nanti akan datang satu masa sakitmu. Jangan belagu kita dalam hidup. Apa mau kita sombongin di dalam hidup? Tidak ada. Punya pangkat, jangan belagu teh. Jangan belagu mau apa Mana-mana kalau kagak dipanggil nya orang nengok. Mana nengok. Kalau dipanggil Bang Mari kagak nengok-nengok. Giliran nya nengok. Jangan nggak boleh begitu. Bujang dia mah kalau kagak dipanggil nya orang nengok pisan ono. Ono mah kalau kagak dipanggil T-nya orang nengok pisan. Jangan. Berapa tahun jabatan RT? 5 tahun. Berapa tahun jabatan RW? 5 tahun, belum nyampe 5 tahun juga udah di orang-orang. Betul. Jangan dikira jabatan RT enak, Bu. Tetangga berantem yang dipanggil siapa? Loh, bocah berantem yang dipanggil siapa? RT. Bini orang dibawa kabur yang dipanggil siapa? Orang dapat BLT yang dimaki-maki siapa? Lihat teh, apek lu teh. Gaji mau kagak, giliran KTP seminggu nggak jadi habis. Tadi ngomongin dasar teh goblok, mau bikin KTP orang jadi sialan tuh RT. Mana gue kasih duit, berapa kasih duit 20.000. Itu gue mah teh kalau ada orang itu teh gue sabri gue uploadin teh. Apa yang mau kita sombongkan di alam dunia? Nggak ada. Pangkat, jabatan, kedudukan. Makanya kita belajar ini maulid untuk apa? Meningkatkan iman. Iman harus kuat, akidah harus bagus. Kenapa? Karena kita berada di akhir zaman, Bu. Ujian kita banyak. Ini ujian kita banyak bener sekarang. Kemarin 2 tahun semuanya diuji, Pak. Bukan cuma Bapak Ibu doang, Ustadz juga diuji. Gue mau curhat ini. Kemarin Ustadz ngajarin orang pinter bener, sabar ya kalau lagi diuji ya. Kemarin diuji sama Allah, Ustadz habis orang rejo pisan. 2 tahun teh nganggur gue, we. Udah nganggur orang dapat BRT lagi, sial dakaran tuh RT. Ustadz orang dipikirin pisan. Ya Allah, luar biasa. Diuji sama Allah. Kuatkan iman, akidah bagusin. Caranya sholat jangan ditinggalin.
Makanya tadi saya senang tuh ibu-ibu pada main hadro luar biasa. Saya bingung kenapa ibu-ibu yang main hadro bukan bapak-bapak. Itu tadi saya ngomong sama RWW, ini mah hadro lintas masa, saya bilang begitu. Ada yang masih muda, ada yang udah tua, ada yang setengah tua, masya Allah. Itu kalau ibu bapak punya suami, punya istri yang tadi Pak, masya Allah adem rumah tangga Pak. Tuh bini-bini solehah itu, kalau punya duit dia sholawatan, dedek sama laki dia sholawatan, tuh yang tadi. Tapi jangan coba-coba bikin dia marah. Kalau menggampar habis lu Pak. Untangannya kapalan. Belajar kita dalam hidup untuk apa? Meningkatkan iman. Sebab kalau iman tidak kita robah, akidah tidak kita bagusin, yang ada kita akan pusing dalam urusan dunia. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, jujur jangan ada dosa di antara kita. Bu, kira-kira zaman mungkin susah, laki duitnya mungkin nambah apa mungkin kurang? Jawab yang kencang, mungkin nambah apa mungkin kurang? Suami mungkin baik apa ini apa mungkin baik sama janda? Bu, kemarin lagi zaman susah, kira-kira suami banyakkan sayangnya, banyakkan marah-marahnya. Bujuk Pak, jujur amat ya Allah. Karena saya mau tanya bapak-bapak, jujur Pak, jangan ada dosa di antara kita Pak. Kemarin Bapak diuji 2 tahun di bidik, mungkin sabar apa mungkin bawel? Mungkin cerewet apa mungkin nurut? Mungkin banyak rezekinya apa mungkin numpuk utangnya? Berarti 11-12. Pantes bocahnya calang semua. Mana bocahnya calang, ada ini di pinggir jalan malam-malam. Belajar kita untuk apa? Sabar. Sebab dunia itu Allah utus ke alam dunia buat apa? Ujian. Ujian kita nggak bakalan kelar Pak. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan ada peribahasa begini, Ustaz umur saya mungkin tua tapi ujian mungkin manjak. Bener. Kenapa? Sebab tambah usianya bertambah kenikmatan dari Allah, bertambah juga ujian dari Allah. Kuat kita menghadapi ujian, selamat kita alam dunia. Tidak kuat kita selamat di alam dunia, selamat kita di alam akhirat. Tidak selamat kita alam dunia, tidak selamat di alam akhirat, musibah terbesar. Makanya kan kalimat indah dalam Al-Quran apa sih? Rabbana atina wa qina azab. Orang enak banget sih. Yang enakan dikit apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Subhanallah. Rabbana ya Allah, berikan aku kebahagiaan hidup di alam dun. Di alam dun. Sekarang kita lagi hidup di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia pengen nggak bahagia? Berarti kalau dunia pengen bahagia kudu banyak kudu banyak Kalau kata orang-orang mah kudu banyak duit. Padahal mah duit juga kagak bakalan bikin orang bahagia. Sekarang pejabat-pejabat kita pada ngerampok mulu, duitnya bukan miliaran lagi tapi sudah triliunan, tapi kagak mau sebe-sebe. Yang ada tiap hari ngemalingin mulu, betul apa betul? Padahal duitnya banyak tapi maling jalan terus sampai sekarang. Makanya jangan kaget kalau corona ada lagi. Emang pada sial dangkalan tuh pemerintah kita. Doyan yang ngemalingin duit rakyat mulu, naudzubillah min. Yang lebih lucunya lagi rakyatnya yang goblok digoblok-goblokin, terus ngebela-belain pemerintah mulu. Udah tahu dia ngemalingin mulu tapi lu masih bela-belain mulu. Jadi orang tolol ketemu goblok. Akhirnya sekarang yang pintar pada jadi pelongo, yang goblok pada jadi pemimpin. Naudzubillah min. Makanya zaman dulu mah kalau sekolah bocahnya yang pinter, emaknya kadang-kadang ngomong, "Nong lu sekolah nong biar pinter, gua mah udah goblok, lu mah biar pinter." Tapi zaman sekarang mah kebalik, bocahnya yang goblok, emaknya yang pinter. Emang tiap hari yang sekolah bukan anaknya malah emaknya, yang berantem sama guru bukan bocahnya malah emaknya.
Makanya karang nenek-nenek pada pinter bisa kali-kalian, bocahnya pada tolol. Betul apa betul? Yang lebih bego lagi aki-aki kagak pengertian. Tiap hari berantem mulu sama emaknya. Dia udah pulang ke rumah yang nanyain PR bukannya ke anaknya malah ke emaknya. Udah kerja PR belum bocah tuh. Begitu kata dia. Bujuk naudzubillah min dzalik, Pak. Sekarang kan kebalik, Pak. Lah sekarang yang pinter tuh nenek-nenek. Bapak mau kagak tahu baik, bapak mau berangkat kerja. Coba ntar beres berangkat kerja jam 10 bapak pulang ke rumah. Nih, emak malah ngerumpi ngapain bikin PR. Bocahnya di mana? No, belah hono lagi main handphone. Kan sial dah kalau tuh bocah. Giliran dia puyeng guru dari japri. Guru, ini apa sih PR-nya susah masih bekerjanya begitu. Lah guru-gurunya begitu kesewot dia, kata gurunya ngomong, "Mak, gua mah ngasih PR bukan buat lu. Kenapa lu yang sewot? Gua mah ngasih ke bocah." Goblok, begitu kata gurunya. Ayo ngaku lu, ngaku. Astagfirullahaladzim. Zaman bikin hebat malah bikin kebalik ya. Makanya mau saya bingung bu, orang-orang bu, yang pinter yang mana, yang tolol yang mana. Ya Allah, ini mau bahasa kasar, cuman jadi pakai di hati kita dah bener apa kagak omongan saya. Yang goblok siapa nih kita kadang-kadang ditolol-tolol mau mulu. Makanya kalau dalam hidup kita kudu ibadah itu deketin sama Allah. Kalau udah dekat sama Allah nanti timbul rasa malu. Malunya sama siapa? Sama Allah. Bu, ibu punya suami, dia kerja tiap hari tapi dia dekat sama Allah. Insya Allah dia malu, gak bakalan bikin maksiat. Bapak punya istri solehah, dia jalan kemana aja mau seminggu mau 3 hari karena dia punya iman, dia punya takwa, insya Allah aman. Itu yang namanya iman. Makanya iman itu dibawa tiap hari, jangan dikantongin. Giliran pengen belum dapat kursi, wah ilah luar biasa, janji mulu kagak beres-beres. Giliran udah dapat kursi, habis ayat-ayatnya hilang semua. Pun begitu zaman sekarang. Naudzubillah min. Makanya kadang udah kita kembali sama Allah dah. Kadang kita mau kembali kemarin siapa bu? Kemarin 2 tahun dikasih ujian. Bukannya dekat sama Allah, malah ngejauhin Allah. Gedek gua ngeliatnya. Coba lihat orang mau sholat digembok masjidnya. Mau DKM. Emang DKM punya masjid. DKM orang punya masjid, lu mah cuma nanggokin kotak amal doang jam Jumat. Mohon maaf DKM, jangan marah, kalau marah pulang lo. Emang kenapa begitu? Saya kan ngikutin aturan pemerintah juga kalau pinter aturin, kalau kagak membego ya jangan. Lah kan hadis Nabi udah jelas akan datang nanti hari kiamat di hari Jumat. Coba kalau kemarin kiamat datang, yang selamat itu yang bersembunyi di masjid. Coba giliran kiamat datang kita lari ke masjid, digembok ke masjidnya. Woi DKM, ini gemboknya buka, kagak boleh, ada corona, mati lu. Ini mana urusannya? Betul apa betul? Betul. Kita jangan mau digoblok-goblokin yang begitu. Dari mana ada urusannya orang sholat, orang ibadah mati, belum ada orang di masjid mati, belum ada. Kecuali dia jantungan emang udah ajalnya, itu juga 1-2 biji kagak nyampe orang tiap hari mati. Ini masalah ibadah pak, jangan pakai tawar-tawar. Oh kiai berarti garis keras, bukan garis keras. Gua mah doyan yang keras-keras, gak sama kayak nenek-nenek. Diam lu bocah, ketabak lo. Ustadz ini kan lagi zaman kayak begini. DKM, lu coba tiap hari absen. Nih masjid di dekat kita gede bener, sholat berjamaah berapa orang sih dalam satu RT? Berapa orang sih dalam satu RT? Itu lagi 5L, lu lagi. Orang nambah tuh sholat jamaah. Paling banter 1 saf, paling banyak 2 saf, itu juga yang mau ibadah. Banyakan yang kagak ibadah dibandingin yang ibadah. Kenapa lu tutup masjid? Orang yang ibadah sedikit, yang masih banyak. Itulah pondasi kita. Makanya jangan mau kayak begitu bu. Hidup boleh kita banyak ujian, tapi musyrik jangan, syirik jangan. Ingat, inna syirka la zulmun adim. Karena yang namanya perbuatan syirik, ibadah kita rajin tapi kita musyrik, menduakan Allah. Jangankan sorga, wanginya juga kagak bakalan kita temuin. Jangankan wanginya, ngelihat jadi kita kagak bisa. Bagaimana kita kalau kagak bisa ngeliat sorga? Coba pak, pikirin sama bapak, pikirin. Jamaah sono. Makanya tadi mama saya dukung tuh. Besok mama subuh-subuh udah nyampe di musola main hadroh. Insya Allah se-RW bangun semua. Sholat orang ngomel. Ya Allah, ibadah benerin dah. Kita udah sedih sekarang bu. Sekarang kalau udah kayak begini gimana anak kita? Berapa banyak anak kita yang hafal urut sifat 20? Berapa banyak anak kita yang hafal sifat Nabi Muhammad? Sekarang kita lagi diajarin buat benci sama ulama, buat benci sama kiai. Oh luar biasa pak. Jangan salah.
nih pulang ngaji kayak gini nih yang gede sama gua ada ntar liatin aja gua bukan ngomongin ada ntar dengetin sama gue ntar ada yang nyampein ke RW jangan diundang lagi tuh orang begitu ada ntar emang orang PA begitu rata-rata datang ke pengajian bukan pengen ngaji ngeliat kiai bilang kiai galak marah-marah mulu tuh kiai tak marah-marah mulu jangan-jangan lagi gede sama bininya kali ya begitu udah jangan diundang lagi sama dia kata penceramanya kata panitia orang yang begini kagak boleh udah kita ngundang yang lucu aja dah ngundang yang lucu lagi pulang ngomong lagi dia ngapain tuh ngundang pelawak itu bukan kiai itu mah pelawak ngundang kiai kayak begitu kagak ada ilmunya kagak boleh itu salah lagi baik besok ketiganya undang ceramah yang letoy nona yang dimuliakan oleh Allah ulang lagi salah lagi baik kiai lemes amat itu kiai orang tetangga pisan ya bagaimana itu urusannya kiai kalau kiai begini umat bagaimana salah lagi baik makanya kalau orang ngaji bersihin hati kalau hati kita bener mau ngapain kita ngaji mau ngelihat kiai nih bu jangan kiai mau bakalan kelihatan dengerin nenek-nenek kadang-kadang nenek-nenek latah nih mau kalau ngomong harus lagi lewat tuh kiai ganteng amat dia begitu kata dia lu diem bocah masalahnya ngomong nenek-nenek makanya kok gak nengok coba kalau yang ngomong perawan mau lirik dulu mendikit anak siapa nih begitu luar biasa benerin hati kita ngaji boleh di mana aja ilmunya pakai praktekin sebab apa kita butuh cahaya ibarat kata bapak ibu punya motor kudu diservis kalau udah diservis bentar kelihatan penyakitnya kalau udah kelihatan penyakitnya kan dibenerin bautnya dibukain olinya digantiin ritsernya diganti biar apa biar bener hidup kita bagaimana hidup kita mau bener kalau kita ngaji tersinggung mulu giliran kiai ngomong begini dia tersinggung nyindir gua emang dari kapan gua kenal sama lu bang kenal kayak orang lu udah tersinggung baik kecuali lu punya utang sama gua ceramah gua nyindir dulu baru lu baru tersinggung dan namanya ustadz kiai penceramah maka gak ada nyinggung orang yang ada mau dibaca ayat dibaca hadis betul apa kagak makanya benerin hati kita bila hati kian bersih pikiran pun akan jernih semangat hidupkan gigih prestasi mudah diraih tapi bila hati busuk pikiran jahat melasuk akhlak kian terpuruk jadi makhluk terkutuk jagalah jangan kau jagalah lentera jagalah istri jangan kau sakiti tangisan istri tangisan bidadari emang ada bidadari di sini nenek-nenek pede amat saya mau bidadari begitu mau ogah mau bidadari kesetrum lakinya jawab kata Pak RW jagalah suami jangan kau sakiti relakan suami kalau kau Pak RW jawab Pak RW bukan saya benerin hati kita bu makanya jangan cuma sakit hati mulu sama saudara sakit hati sama tetangga sakit hati sama ipar sakit hati mau ngapain lu hidup udah rawatin tuh suami Ustadz laki saya bikin tua bikin jelek wajar yang bikin jelek itu ibu bukan dia tiap hari dia kerja tulangnya sampai dibanting pagi sampai malam kaki sampai kepala sampai kaki itu kan gak buat ibu semuanya sayangin tuh suami surganya ibu ada di suami jangan pakai nawar dengerin marfuah ada marfuah ada nih surganya ibu nih ntar pulang cium tangannya papa redoin mama ya begitu itu baru nyium tangan doang bu pahala udah dapat 30 luar biasa tuh istri pak itu baru nyium tangan suami doang 30 pahala dia dapat tambahin ibu nyium pipinya kiri kanan depan belakang samping habis 120 pahala coba lihat itu nenek-nenek ntar nenek-nenek laki-laki diciumin biar banyak pahalanya kenapa udah tua begitu juga suami sayangin istri pak dia capek urusan dunia dulu dia peri-peri beautiful dulu sekarang kayak begini emang gara-gara siapa pak gara-gara bapak emang gara-gara siapa lagi rawatin di bini kalau perut tiap bulan anterin ke salon itu juga kalau masih cakep kalau udah orang cakep jangan dibawain ke salon mau ngapain ngabisin duit umur udah 50 tahun dibawain ke salon nambah kayak bibir merah bibir keluar bagus keluarnya doble muka didempurin bedak di make up semuanya di dalam bagus pas keluar luntur itu gimana bagus ya
Rawatin tuh istri, surganya bapak ada di istri, berkahnya bapak ada di istri. Pengen banyak rezeki, gampang pak. Satu syaratnya, nih yang jarang dilakuin sama suami, apa? Jangan pernah bohong sama bini. Diam dulu apa? Kan kalau begini ketahuan lo gini sama laki lo. Luar biasa, ayo belajar. Anak, orang tuamu, bahagiakan mereka, senengin hati mereka. Wa'min ala wa'min, mereka hidup dalam kesusahan untuk apa? Membahagiakan kita, bahagia kita. Suami istri melaksanakan tugasnya, anak melaksanakan tugasnya. Apa yang mau kita cari? Kebahagiaan, alam dunia, harta belum tentu jaminan ada kebahagiaan dalam hati. Biarin bang, rumah kita jelek juga mah, yang penting mah tidur ngorok. Ya tetangga memang duitnya banyak, bisa bangun rumah sampai 5 lantai. Ya kita emang belum nyampe bang, nungguin bongkaran juga orang ada, nungguin apa namanya gusuran juga orang ada. Udah bang, biarin mah. Ya namanya kita rumah kayak begini mah, yang penting bahagia, anak 6 ada semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada ono rumahnya gede, anaknya cuma 2, kita mah rumah udah reot begini, bocah beranak lagi. Ada yang begitu ada. Ya, kalau orang kaya mah bang, rumahnya emang bagus, tapi lihat bang gede gemboknya segede gembok, kadang-kadang dia kagak ngorok bang kalau tidur mah. Kalau kita mau ngorok aja, kalau malam kepanasan gak usah beli AC, gak usah beli kipas angin, ablakin deh pintu diablakin, maling lewat, maling ngintip doang, pengen maling apaan, TV kagak ada, radio kagak ada. Begitu ngorok CRT kedengeran, alhamdulillah. Makanya orang dulu lihat bang, orang dulu rumahnya nggak ada yang bagus, jelek-jelek, kadang-kadang WC-nya bukan di dalam rumah, di mana, di kebun. Betul apa kagak? Digali 2 kali 2 meter, ditambahin atasnya bambu, tambahin lagi karung, luar biasa. WC-nya jongkok, enak. Taruhin lele, 3 bulan lele gede. Masih ada di sini begitu Pak RW? Udah kagak ada. Ujung kalau sekarang bahaya begitu ya. Coba lihat orang dulu mah bahagia hidupnya mah, dia nggak pernah bikin WC di rumah, bikinnya WC di belakang. Kalau malam udah ketakutan pengen berak, nyampe cari pohon pisang, berak di pohon pisang. Subuh-subuh ayam keluar, ayam girang, kata ayam alhamdulillah, pagi-pagi ketemu makanan yang paling gede dimakan sama ayam. Pas pelebah mau mulut, empangnya dikuras semuanya, lelenya didiemin 3 hari, tambahin daun jambu, betul apa kagak? Digoreng, dimakan sama kiai, kata kiai ini lele ampok amat ya kulitnya, enak bener dimakannya. Dijawab sama RW, iya lah sama kiai, orang itu naruhnya di kobakan. Emang dikasih makan apa dia? Dimakan tai saya. Coba lihat orang dulu bahagia hidupnya, makanya udah jangan mikirin dunia mulu, puyeng pak kita mikirin dunia. Belajar syukur, jadi RW belajar syukur jadi RT belajar syukur T, begitu. Jadi Bu RT belajar syukur Bu RT, jadi Bu RW belajar syukur Bu RW, jadi Bu Ustazah belajar syukur Bu Ustazah. Udah belajar syukur aja. Ustaz kaki saya ngojek, biarin ngojek juga, yang penting halal. Biarin yang ngojek di depan nggak masalah. Besok laki ibu pengen ngojek, anterin sampai depan pintu, cium tangannya papa, doa mama menyertaimu. Begitu. Udah tahu lakinya ngojek, siapin jaketnya, helmnya, pakai dasi itu laki walaupun ngojek nggak masalah. Mengapa ngojek pakai dasi? Emang orang boleh? Lo orang apa? Paling kata penumpangnya begini, abang caleg stres ya, paling begitu. Pakai minyak wangi yang bagus, dapat 3 meter, dia jalan ngidupin motor, udah jalan 3 meter panggil sama ibu, papa I love you. Ujuk. Tuh laki kita sabar geledek, dia nengok. Gerbang tetangga dihajar, gubrak. Ya Allah, luar biasa. Udah belajar syukur. Kalau orang belajar syukur nikmat, tetangga punya mobil, alhamdulillah. Emang dia punya rezekinya, jangan dikira tetangga punya mobil bahagia juga, belum tentu bu. Kalau akhir bulan puyeng dia bayar kreditannya, mau ditarik malu, udah nunggak 3 bulan, kan begitu. Makanya jangan belagu pak kalau punya mobil mah, mentang-mentang punya mobil belagu bener, kalau jalan jendelanya kagak mau dibuka, klakson juga orang, jangan. Ada masanya lu bakalan susah. Jangan nggak yang bener mah, kita punya mobil, biarin mah kredit juga yang penting kebayar. Nah kalau tetangga pengen kondangan kita anterin, kalau tetangga kena musibah kita anterin, kalau tetangga pengen hajatan kita anterin. Itu juga kalau tetangga punya pikiran. Cuma tetangga kayak begitu ada orang. Besokan tetangga pengen hajatan, lah bini yang ngomong pindahin mobil, pindahin, besok temuin jemina. Jangan. Belajar syukur, sebab apa? Hidup itu didasari dengan syukur, nikmatnya di dalam hati kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Orang yang syukur akan bertambah nikmatnya, orang yang kufur mengundang azab Allah Subhanahu. Makanya jangan pernah ngundang azab. Azab Allah itu di mana aja, Pak? Di rumah kita ada azab. Di kampung kita ada azab. Di desa kita ada azab. Di kelurahan kita ada azab, di negeri kita pun ada azab. Jangan pernah ngundang azab.
orang karang itu berani benar ngundang azab. Naudzubillah min dzalik. Mana orang yang ngundang azab? Rajin diemin kemaksiatan. Hati-hati. Rajin diemin kemaksiatan. Rajin diemin kemaksiatan. Kemaksiatan nggak bakalan habis, Bu. Ibu kalau kagak percaya nih, ntar pulang nih ya, saya kasih tahu nih ya, Bu. Ibu kalau kagak percaya ntar pulang keluar jalan raya belok kiri terus turun ke Pemulang 2, naik lagi ke atas, udah beres terus lagi, ntar ada McDonald belah kanan, terus lagi dulu bawah, naik lagi ke atas, ntar belah kiri belah kanan ada SD tuh ya, belah kiri ada SD, sampingnya ada kelurahan. Ibu lihat di situ, Masya Allah, Bu, ini kalau udah malam dia pada mangkal di situ, Bu. Ya apa lah bang, saya survei RW. Coba lihat itu. Hati-hati, jangan ngundang azab, sebab azab itu datang. Inna adabi lasyadid. Naudzubillah min. Caranya agar kita tidak terhindar dari azab, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi bareng semuanya, adik-adik semua, sallallahu sallallahu alaihi bareng semuanya. Anta syamsun anta nurun anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri sallallahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita minta syafaat Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Sekalian keropaknya lewat. Ayo keluarin infaknya buat panitia. Sallallahu alaihi sallallahu ya Nabi salam ika ya Rasul ya Habib salam ika salawatullah bareng semuanya. Sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Subhanallah. Aksiru alayya sholatakum. Perbanyaklah kita memperbanyak baca sholat sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah. Insya. Terakhir sebelum saya tutup, mari sama-sama kita bentengi anak-anak kita akidah yang kuat, ibu bapak. Kalau bisa pesantrenin besok, pesantren Darus Safa silahkan di Pondok Petir, Bojongsari, Depok yang saya pimpin. Alhamdulillah untuk 3 sanawiyah dan juga SMK Multimedia. Dan juga nanti kalau ibu pengen tahfidzul Quran, ada di Jasinga yang sedang saya buat khusus untuk program tahfidzul Quran. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun khusus untuk santri putra. Dan alhamdulillah 1 tahun sudah ada yang hafal sampai 23 juz. Nah, pesantrenin Pak, taruh di mana aja pesantren. Cari, kalau perlu mulai sekarang Bapak Ibu tiap minggu bikin acara rutin roadshow pesantren bawa anak kita. Biar apa?
biar anak-anak kita mau masuk ke pondok pesantren. Nanti kalau sudah mau, tinggal kita dukung. Insya Allah, jangan mikirin biaya. Rizki sudah urusan Allah. Yang ada adalah biaya yang paling berat adalah hari ini adalah biaya untuk memperkuat akidah mereka. Ibu ngeluarin 1 juta, 2 juta sebulan itu nggak masalah. Tapi kalau ibu punya anak adanya di pinggir jalan, akhirnya kelindes tronton, akhirnya bacok-bacokan, akhirnya masuk penjara, akhirnya masuk begini dan begitu, masuk narkoba dan sebagainya, apalagi masuk aliran sesat. Hati-hati Pak, ini aliran sesat udah banyak. Ini di kita banyak nih, aliran sesat udah banyak bener. Hati-hati, waspada. Makanya kita jaga akidah kita, itu lebih murah dibandingkan kita hanya memikirkan hanya materi saja. Ingat, hidup kita bukan cuma alam dunia, tapi hidup kita pun sampai nanti alam akhirat. Amin ya rabbal. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya mohon maaf, terima kasih panitia. Memang mohon maaf Pak RW, saya kebetulan 3 hari ini lagi kurang sehat. Setiap ceramah memang rada menggigil terus. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini saya penyakitnya pilek Pak RW, bukannya corona ya. Insya Allah kalau corona memang nggak ada, yang ada memerana kita hidup. Betul apa kagak? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan kaget nanti akhir Desember corona mau datang lagi, persiapin diri kita ya. Itu kata pemerintah, saya mah cuma nyambungin lidah aja. Katanya mah nanti akhir tahun ada corona tanggal 24 sampai tanggal 3 Januari. Makanya ibu-ibu punya anak perawan jangan dikeluarin, takutnya ntar beres corona melendung gitu ya. Hati-hati, bukannya corona penyakit ono malah melendung. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Nah, kita banyakin doa aja. Udah tahu kehidupan kita sekarang seperti ini, bangsa kita seperti ini. Siapa lagi kalau kita minta tolong kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Dan terakhir pesan saya, ini terakhir pesan saya. Terakhir pesan saya buat ibu bapak semua. Mau marah silakan, mau benci silakan sama saya, mau nggak demen sama saya juga silakan saja. Itu hak bapak ibu dan sekalian semua. Saya mah hanya tugas menyampaikan saja. Ingat, hari ini kita sedang diperlihatkan dengan tokoh-tokoh, baik habaib, kiai, ulama, pondok pesantren dan sebagainya, yang sekarang sedang terbagi menjadi 2 bagian. Ada kiai pro pemerintah, ada kiai katanya musuh pemerintah. Tinggal ibu bapak yang dikasih akal, yang dikasih pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal memilih siapa yang mau kita ikutin, siapa yang mau kita turutin, siapa yang mau kita ajak sampai nanti yaumul qiyamah. Pilih sama bapak ibu sekalian. Saya emang nggak mau bilang ono salah ini salah, kagak. Yang jelas satu saja, ketika kebohongan sudah dibela oleh para habaib, kebohongan sudah dibela oleh para kiai, bahkan pembunuhan yang nyata, yang sadis sudah diperlihatkan di depan mata kita. Seorang anak, 6 orang anak ditembak kemaluannya, dibakar hidup-hidup luar biasa, belum lagi diseset dadanya, belum lagi ditembak belakangnya, tapi masih dibela oleh mereka. Berarti bapak ibu tinggal milih siapa yang mau kita ikutin. Besok kalau terjadi sama anak ibu bagaimana? Besok kalau terjadi sama anak bapak bagaimana? Anak 6 tahun, 6 orang syuhada yang luar biasa, yang besok ini haulnya 1 tahun, pembantaian luar biasa, sadis begitu sadisnya, tapi umat Islamnya semua terdiam, membisu, tanpa ada yang membela, tanpa ada yang membantu, bahkan yang paling sedihnya lagi, mereka menyinyir, bahkan memfitnah. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, kita dikasih akal untuk memilih, dan ingat nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita ikuti. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Manusia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai di alam dunia. Kau bela mati-matian dengan dia, nanti kau akan berada di barisan mereka. Kau bela ikut-ikutan dengan dia, nanti kau akan berada di barisan mereka. Tinggal kita pilih saja. Ingat Bu, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Naudzubillah min zalik. Makanya jaga anak kita agar jangan sampai mengikuti aliran-aliran sesat, bahkan bisa membuat kita jauh dari orang tua. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dan insya Allah Allah akan berikan pertolongan kepada kita semua. Amin dong. Nasrum minallah wa fathun qarib. Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Apa minta doa kita sekarang? Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Hancurkan perkumpulan orang yang zolim, dan rukunkan, satukan orang-orang yang ingin mengangkatmu dan nabimu menuju tingkat tertinggi di hadapanmu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon maaf Kiai, Pak RW, saya langsung pamit karena mungkin saya harus berobat lagi nih, mampir lagi ke dokter lagi karena kebetulan belum sembuh total.
Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Dan mohon maaf panitia, acaranya saya selang. Terima kasih atas pengertian panitia. Saya bisa mengisi terlebih dahulu, dan ibu bapak jangan lupa dulu, karena habis ini akan ada penampilan anak-anak kita sampai dengan selesai. Agar apa? Jerih payah panitia, suksesnya panitia hari ini adalah duduknya kita sampai acara ini selesai. Amin ya robbal. Angkat semua tangannya bareng-bareng. Yang belakang mohon maaf, angkat tangannya. Bu, begini dong. Jangan begini ke belakang. Balikin dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.